Halo, apa kabar? Masih ingat gak sama aku? Aku pernah sharing ke kalian tentang kehamilan aku dengan kekentalan darah. Hari ini, aku mau sharing lagi ke kalian tentang pengalaman aku sapih anak. Pasti banyak orang yang sama kayak aku di saat mau sapih anak, bingung, takut, ragu. Itu juga aku rasain. Hari ini hari ketiga aku sapi anak aku. Sekarang aku sendiri karena anak aku lagi dibawa sama neneknya, biar nggak ngeliat aku nangis. Kalau ngeliat aku nangis kayak gitu ya, ya itulah dramanya kalau lagi sapi anak. Terus aku mau bagiin beberapa tips untuk sapi anak. Yang pertama, siapin mental. Yang kedua, siapin sesuatu yang tidak disukai anak, untuk memberikan warna atau rasa pahit atau apapun di puting biar anak tidak mau menyusul lagi ke kita. Yang ketiga, siapin makanan yang dia suka, cemilan atau nasi, telur, semua apapun yang dia suka, minuman, susu, semua yang dia suka. Yang keempat, cari orang yang bisa ngasuh anak kalian, tapi pastiin itu orangnya punya kesabaran, terpercaya. Seperti saya diasuh oleh ibu saya selama disapi, jadi ibu tidak akan dong berbuat yang aneh-aneh. Kalau anak lagi disapi itu kan rewel minta ampun. Kalau yang pakai pengasuh harus cari pengasuh yang benar-benar sabar sekali. Tapi yang paling bagus lebih baik sama ibu kita, ibu mertua atau sama suami. Kalau suami kalian bisa berperan aktif lebih bagus nih. Kalau suami saya kan lagi di Bali nih, saya sekarang masih di Lampung, jadi nggak bisa dia ikut berperan untuk waktu mensapi anaknya sekarang. Tadi mental ya yang pertama ya. Mental siapa? Mental kita sebagai ibu. Kenapa? Karena saat anak disapi itu nangis, bikin apa? Hati kita tuh luluh lantah, lebih-lebih dari putus cinta. Itu rasanya saya rasain banget. Karena apa? Karena anak saya nangis, guling-guling, minta, "Nen mama, nen." Rasanya sampai saya netesin air mata ketika anak saya bilang, "Mama, matanya ngantuk, minum mulutnya mau nen." Digini-gini mulutnya anak saya. Rasanya hati saya kayak tersayat-sayat. Tapi apa daya, saya nggak bisa ngasih. Terus yang kedua, siapin sesuatu yang bisa dioles ke puting payudara, baik itu warna yang menakutkan seperti warna merah, rasa asam, jeruk nipis, atau pahit seperti itu, biar dia nggak mau nen. Ketika dia coba nennya, dia nggak mau untuk nen lagi. Kebetulan anak saya kasih broto ali di puting nen saya kasih broto wali yang rasanya pahit. Broto wali itu adalah tanaman menjalar yang getahnya pahit, biasanya orang pakai untuk buat jamu. Tapi saya saranin gunain sesuatu yang aman, yang bisa dimakan sama bayi. Kalau misalnya dia kan tetap mencoba nih ya, pasti dia akan bilang, "Cicip mama," kata, "coba mama," atau dia maksa untuk nen lagi pastikan, walaupun kita udah bilang jangan, pahit, asam, atau apapun itu ya, atau berdarah kalau kalian pakai warna merah. Tapi dia nggak percaya, dia pasti akan minta buka atau coba dan yang lainnya. Nah, anak saya coba dong waktu itu dan hasilnya pahit. Dia nangis dong, nangis sejadi-jadinya, guling-guling, dan saya nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia marah sampai sempat pukul-pukul saya, dia pukul-pukul dada saya, dia tuh seperti marah. Terus udah kayak gitu diambil sama neneknya, dibawa, terus dikasih susu, dikasih air, tetap nangis. Terus dibujuk, diajak naik motor gitu. Setelah itu siapin cemilan.
makanan di jam berapapun itu, terutama air dan susu itu penting banget. Karena apa? Anak yang lagi disapi, ya karena biasanya dia nen terus kan, lapar dia nen, makanan pokoknya adalah nen kan, baru nasi sama itu kita bisa berikan terjadwal karena dia masih nen. Tapi kalau dia udah disapi, kadang jam tengah malam pun dia buka mata, dia minta roti, nasi atau apa. Anak saya kemarin jam 11:30 malam minta telur, mau telur, mau katanya. Nah, kebetulan saya udah siapin telur dan dia makan telur, minum susu, nangis lagi seperti itu ya, nangis lagi sampai dia capek nangis lalu ngantuk tidur. Itu ya drama yang akan terjadi ketika kita sapi anak. Terus saat anak nangis, yang ngasuh itu harus ngebujuk, nggak usah nen ya, ini susu ya, susu mau ya, nasi ya, jajan ya, biskuit ya, atau gimana caranya dia mau makan dan gak nangis. Nah seperti itu. Jadi kalian harus siapin makanan yang dia suka. Jadi dengan makan yang dia suka, dia akan lupa sementara dengan permintaan dia tadi, nen. Terus yang selanjutnya, cari pengasuh yang sabar. Ya, itu penting karena selama dia di sapi nggak akan sama kita, baik tidur atau mungkin paling lama 1 minggu ya, paling cepet 3-4 hari. Karena apa? Ngeliat kita nangis, kalau kita deketin malah parah nangis. Jadi ya cari orang yang benar-benar terpercaya ngasuh anak, karena kita nggak bisa. Kadang kita kayak saya harus intip anak saya. Namanya kita biasanya deket banget sama anak ya, kontak skin to skin sama dia. Selama di sapi itu saya bahkan mau lihat dia aja takut, karena begitu dia sadar saya ngelihat dia nangis. Daripada anak saya nangis, lebih baik saya menghindar atau dia yang pergi main gitu. Nah selama di sapi itu dia sama ibu saya, jadi pastilah aman ya. Neneknya pasti luar biasa sabar dan luar biasa sayang dong, lebih sayang dari saya rasanya. Itu untuk tips sapinya. Terus untuk tips gimana nih nen kita, kan asinya keluar nih tetap, tapi nggak diminum, sakit kan? Iya memang sakit, bahkan sampai demam. Saya demam 1 hari itu, saya demam, panas dingin rasanya, payudara seperti batu keras, bahkan sampai netes-netes. Bahkan saya 1 malam itu, maaf saya nggak bisa pakai bra karena dia bengkak ya. Baju basah karena ASI keluar kan. Terus udah kayak gitu, apa yang saya lakuin nih untuk mengurangi rasa sakitnya? Sehari waktu hari pertama saya sapi, saya sudah minum paracetamol. Sebelum dia bengkak nih, saya sudah minum paracetamol sehari 3 kali sebagai antisipasi demamnya tadi. Karena kan ASI itu nggak diminum ya, jadi menyebabkan bengkak, dan karena bengkak tadi mungkin kita jadi demam. Nah udah kayak gitu, hari kedua saya juga masih minum sehari 3 kali. Hari ini hari ketiga saya baru minum pagi. Ini sekarang udah jam 2 saya nggak minum lagi, dan udah lumayan rasanya lebih enak, udah nggak terlalu kencang dan sakit. Masih ada rasa sakit tapi saya sudah bisa pakai bra ya, udah lumayan nyaman beraktivitas juga. Demam juga udah berkurang, udah enak banget badannya. Dan berita baiknya, anak saya hari ini nanyain Nen 2 kali, dan dia bilang, Nen pahit mah. Iya Nen pahit nak, mau enggak pahit. Oh iya, ketika anak minta Nen, jangan kalian kabur atau kalian gak ngasih ya, tetap kasih, tetap buka aja, kasih ke dia, kasih lihat, kasih tunjuk. Kalau dia tetap mau cicip, kasih aja. Mau rasanya pahit asam, nanti kalau dia nggak kita kasih, sangkanya kita bohong. Tetap dikasih ya. Kayak anak saya tadi
nanya, Nen pahit mah? Iya Nen pahit, mau coba? Nah, saya tawarin malahan ke dia. Dia bilang enggak, karena dia udah cicip beberapa kali, pahit. Nah, jadi membuat dia percaya, padahal saya ngolesin brutual itu cuma di hari pertama aja. Hari kedua dia nanyain Nen, tapi saya bukain, dia nggak mau. Terus dia coba masukin tangannya untuk mainin atau gimana ya, namanya anak ya. Saya bilang jangan, nanti tangan kamu pahit, karena di hari pertama dia masukin tangannya untuk pegang ya, dia mungkin dibersihin, disapu-sapu gitu ya. Anak saya tuh pokoknya lucu, disapu-sapu, sapu-sapu mama, dilap-lap katanya biar sepednya hilang. Udah dilap-lap, disapu-sapu, dan hebatnya getah brutual itu walaupun sampai saya mandi, getah itu masih terasa pahit, bener-bener pahit. Walaupun dia sapu sekuat apapun nggak hilang pahitnya, malah tangan dia yang pahit. Jadi kalau dia megang, saya bilang jangan dipegang nak, pahit. Kayak tadi dia tidur dong, dia tidur tadi udah sama saya tidur paginya, jam 9:30 gitu dia tidur. Dia main handphone, saya kasih handphone dengerin lagu anak-anak sampai dia ketiduran. Sebelum ketiduran dia bilang, Mama Nen. Terus saya bilang, Nen pahit mau? Enggak mau, Nennya pahit katanya gitu. Terus ya udah ayo tidur sambil nonton. Mama tepuk-tepuk pantatnya, mau? Bobo katanya. Tidur ya, tidur. Dan itu senang banget dong saya, luar biasa. Oh ya, terus kalau asinya bengkak, payudaranya bengkak, apa yang kita lakuin? Satu, minum paracetamol itu untuk pencegahan atau mengurangi rasa sakitnya. Yang kedua, kalau misalnya kalian gak tahan rasa sakit, kalian bisa beli obat penghenti ASI. Itu ada, biasanya diberikan di kasus-kasus ibu yang mengalami keguguran di usia kandungan yang telah besar 7 bulan seperti itu. Nanti dia akan tetap memproduksi ASI kan. Nah, untuk mencegahnya itu dokter pasti akan memberikan obat penghenti ASI. Biasanya sih ada di dokter kandungan. Kalau kalian itu silakan kalian pergi ke dokter kandungan untuk beli obat itu. Atau jika di apotek masih dijual bebas, kalian bisa beli sendiri ke apotek. Nama obatnya Kripsa. Saya nggak pakai Kripsa. Kenapa? Karena saya sempat cari ke apotek, nggak dapet. Dan saya nggak punya waktu untuk pergi ke dokter kandungan karena lagi pandemi juga, ngeri keluar jauh. Terus selain itu pas kemarin itu mau pergi, ibu sakit ya, tibalah waktunya menyapi. Jadi saya coba aja jalanin, dan ya saya berhasil. Mudah-mudahan nggak sampai seminggu 5 hari lah, mudah-mudahan anak saya benar-benar lupa total dan nggak nanya lagi nennya. Doain ya teman-teman ya. Gitu aja share saya, cerita saya ke kalian, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya juga mohon maaf. Semoga informasi ini berguna untuk kalian, dan semangat terus bagi para wanita yang sedang berjuang untuk mendapatkan keturunan, yang sedang hamil, untuk persiapan melahirkan, yang sedang menyusui, untuk memberikan ASI eksklusif. Selamat berjuang. Dan yang persiapan untuk MPASI, yang persiapan untuk sapi, pokoknya bagi semua wanita calon ibu dan yang sudah menjadi ibu, semangat. Kita adalah wanita hebat. Pasti ada jalan kalau kita mau mencoba. Jangan pernah kenal menyerah. Ingat berdoa dan berusaha, karena keajaiban itu ada. Dadah. Selamat siang.